البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu ta'ala, masih di muka surat 151. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wan nasu fi isbatir ru'yah wa adamiha tarafan. Manusia di dalam penetapan dilihatnya wajah Allah dan tidak dilihatnya wajah Allah itu ada dua kelompok yang di ujung wa wasat, dan ada kelompok yang pertengahan. Faqismun ghalau fi isbatiha. Harusnya apa, pakai alif setelah wawu ya, ghalau. Satu kelompok atau ya satu jenis orang, mereka itu berlebihan di dalam menetapkan melihat wajah Allah, hatta asbatuha fid dunya wal akhirah, sampai mereka menetapkannya di dunia dan di akhirat. Yang betul hanyalah di akhirat saja, di dunia manusia tidak mampu. Wa humus sufiyah wa adrabuhum, mereka adalah sufiyah dan yang seperti mereka, yang mengklaim syekh mereka melihat Allah dan sebagainya, kemudian ujung-ujungnya tidak puas. Akhirnya apa? Mengatakan melihat wajah Abu Yazid Al-Bistami itu lebih utama daripada melihat wajah Allah 70 kali. Berlebihan, na'udzubillah. Wa qismun nafauha fid dunya wal akhirah, dan satu jenis manusia, mereka adalah yang meniadakan ru'yah tadi di dunia dan di akhirat. Wa humul jahmiyatu wal mu'tazilah, mereka adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Untuk Asy'ariyah mereka tidak terang-terangan. Mereka mengatakan iya ru'yah, tapi ru'yah maksudnya adalah apa? Ru'yatul qalb, yaitu apa? Yaitu ma'rifah wal ilm, mengetahui. Kalau mengetahui di dunia, orang mukmin mengetahui Allah selama dia punya iman. Wal wasat hum ahlus sunnati wa jamaah, dan yang pertengahan adalah ahlus sunnah wa jamaah alladzina asbatuha fil akhirah faqat, yang mereka menetapkan di dunia, di akhirat saja. Hasba ma tawatarat bihil adillah, sesuai dengan dalil-dalil yang telah datang secara mutawatir membawa berita tadi. Baik, kalam Ibnul Qayyim wallahu alam ini di mana untuk pola kalimat yang semacam ini. Walaupun kalau di Hadil Arwah ada kalimat yang banyak tentang masalah ini, tapi untuk pola kalimat ini wallahu alam. Baik, qauluhu alal araiki yanzurun, ini dari matan Syekhul Islam menukilkan ayat. Mereka melihat di atas araik. Al araik jam'u arikah wa hiya surur, yaitu katil-katil. Tahtal hijal, ini adalah tafsir dari Ibnu Katsir. As-surur tahtal hijal, yaitu katil-katil yang ada di bawah apa itu namanya? Cadar dari apa itu yang untuk tempat kita tidur itu namanya? Apa? Tilam, iya. Hijal ini adalah, kalau kita baca di tafsirnya adalah apa? Dia sendiri artinya adalah tirai-tirai itu, langse. Tetapi yang dimaksud adalah yang cadar yang untuk menutupi tilam. Tayyib, qauluhu yanzurun ay yanzuruna ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Wa hadza muqabilun lima wasafa bihi ulaikal fujjar, dan ini sebagai untuk berhadapan atau kebalikan dari apa yang disifatkan kepada orang-orang yang jahat fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Tidaklah demikian, karena sesungguhnya mereka itu pada hari kiamat, yaitu pada hari itu betul-betul terhalang dari Rabb mereka. Fa dzakara an haula annahum yubahuna an-nazar ila Allah wa hum ala sururihim wa furushihim. Allah menyebutkan tentang mereka, yaitu orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang berbakti. Mereka diizinkan dan diperbolehkan untuk melihat wajah Allah dalam keadaan mereka itu ada di atas tilam-tilam atau katil-katil mereka, dan ada di atas furush, yaitu permadani-permadani mereka. Wa an ulail fujjar, dan Allah mengabarkan tentang orang-orang yang jahat, annahum yuhjabuna an ru'yatih, mereka terhalangi dari melihat wajah Allah. Tayyib.
Manakala di dalam pola dalam Al-Quran sering menyebutkan muqabalah setelah menyebutkan amalan ahlul batil, amalan ahlul jannah. Setelah menyebutkan pahala untuk orang yang berbuat jahat, Allah Ta'ala menyebutkan hukuman untuk orang yang berbuat jahat dan pahala untuk orang yang berbuat kebaikan. Maka seperti itu pula pola yang ada di sini. Allah menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang jahat. Di samping mereka masuk neraka, mereka juga juga tidak mampu melihat wajah Allah, terhalangi dari melihat wajah Allah. Maka berarti sebaliknya, orang-orang yang berbuat kebajikan di samping disebutkan di situ mereka masuk surga, mereka juga disebutkan melihat. Maksudnya adalah melihat wajah Allah. Nah, dengan inilah terjadi muqabalah. Dan ada pola yang satu lagi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah, yaitu di sini ma'mul dari yang dzurun itu dihapus. Sementara hatful ma'mul yufidul umum. Sebagian yang lain mengatakan yufidul mutlak. Dihapuskannya objek yang dilihat itu memberikan faedah keumuman. Berarti sesuatu yang layak untuk masuk dalam keumuman itu kali yang pertama adalah wajah Allah. Karena wajah Allah adalah nikmat yang paling tinggi. Dan memang Allah adalah zat yang maha besar. Jelas kalau yang lain boleh dilihat, jelas wajah Allah lebih boleh lagi untuk dilihat karena dia maha besar. Dan keadaannya adalah di surga, tidak ada lagi hijab ketika Allah menghendaki untuk menyingkap hijab. Kalau di dunia memang Allah terus menghijabi dirinya untuk keselamatan hamba itu sendiri. Tayyib, inilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Manakala dihapus makmulnya berarti dia adalah memberikan faedah mutlak. Mutlak mutlakun nadhar. Mutlakun nadhar yang berhak masuk pertama kali adalah wajah Allah. Karena dia nikmat yang paling mulia dan zatnya adalah paling besar. Qala rahimahullah wa qad istadallal ulama bihadhil ayah. Para ulama berdalilkan dengan ayat ini qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun ala isbati ru'yatillah. Tentang ditetapkannya melihat wajah Allah. Qalu, mereka mengatakan li annahu lamma hajaba a'da'ah an ru'yatih, manakala Allah menghalangi musuh-musuhnya untuk melihat dirinya, dalla ala anna awliya'ahu yarawna. Ini menunjukkan bahwasanya wali Allah akan melihatnya. Kalau tidak demikian enggak ada gunanya Allah menyebutkan hukuman tadi. Hukuman untuk orang-orang yang fujar, mereka tidak akan melihat wajah Allah. Kalau ternyata mukminin al-abrar juga enggak melihat, maka enggak ada gunanya ayat yang disebutkan tadi itu tidak lagi menjadi hukuman, karena orang mukmin juga sama-sama tidak melihat wajah Allah. Dan ini maslak yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan li ghairih, diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra, dan juga diriwayatkan oleh oleh Az-Zahabi oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Maka ini adalah betul-betul kalam Imam Syafi'i. Lamma hajaballahu ta'ala anhu a'da'ah dalla ala annahu lam dalla ala anna awliya'ahu yarawna. Manakala Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dia menghalangi musuh-musuhnya untuk melihatnya, maka ini menunjukkan bahwasanya para walinya itu melihat dia. Baik. Qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna. Ini adalah al-husna ini adalah ta'nis dari ahsan, yaitu pahala yang terbaik. Wa ziyadah, dan ada tambahan lagi. Dan tambahannya lebih baik daripada asal pahala. Tayyib, qauluhu ahsanu fi a'malihim. Berbuat bagus di dalam amalan mereka, memperbagus amalan mereka. Wa qad taqaddama al-kalamu ala hadzal ihsan, dan telah berlalu pembahasan tentang ihsan. Ihsan terbagi dua, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada para makhluk. Qauluhu al-husna ay al-jannah. Maksud al-husna adalah al-jannah. Karena pahala yang terbaik adalah surga. Bukan hanya sekedar kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Wa ziyadah wa hiya nadharu ila wajhillah. Melihat kepada wajah Allah. Kama fassaraha Rasulullah SAW wa ashabuh, sebagaimana ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Walamma atafa ziyadata alal husna, manakala Allah menggabungkan
ziyadah tambahan tadi kepada al-husna pahala yang terbaik, dalla ala annaha jazaa'un akhar wara'al jannah. Ini menunjukkan bahwasanya ziyadah tadi adalah pahala yang lain di belakang surga. Maksudnya di samping pahala surga masih ada pahala yang lain. Wa qadrun zaidun 'alaiha, dan dia adalah suatu nilai tambah di atas surga. Ada yang lain dan bahkan lebih bagus. Wa sabata fi sahih Muslim 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiru az-ziyadah bin nadhari ila wajhillah al-karim. Dan telah pasti dalam sahih Muslim, yaitu hadis siapa Suhaib Ar-Rumi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ziyadah, yaitu melihat kepada wajah Allah al-karim. Dan nanti akan disebutkan dalil-dalil yang lain di sela-sela pembahasan kitab ini insyaallah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah wa hadza munasibun li ja'lihi jazaan li ahli ihsan. Ini sesuai, inilah yang layak, yang untuk dijadikan sebagai balasan untuk ahlul ihsan. Li'annal ihsan huwa an ya'budal mu'minu rabbahu ala wajhil khuduri wal muraqabah. Yang namanya ihsan adalah seorang mukmin menyembah Rabbnya dalam bentuk kehadiran, yaitu dia merasakan dan meyakini hadirnya Allah Ta'ala. Maksudnya adalah apa? Betul-betul Allah Ta'ala itu menyaksikan dia dan ilmunya selalu mengawasi kita. Wal muraqabah, merasa diawasi. Ka'annahu yarahu biqalbih, seakan-akan dia melihat Allah dengan hatinya. Wa yanzuru ilaihi fi hali ibadatih, dan Allah melihat dirinya dalam keadaan ibadah dia itu. Fakana jaza'u dzalika an-nadhar ila wajhillah. Fakana jaza'u dzalika an-nadhara ila wajhillah subhanahu wa ta'ala ayanan. Maka balasan itu adalah betul-betul sang hamba melihat wajah Allah Ta'ala ayanan, yaitu dengan mata kepala, fil akhirah, di akhirat. Wa aksu hadza ma akhbara bihi an jazail kuffar. Dan kebalikan dari ini adalah apa yang Allah kabarkan tentang balasan untuk orang-orang kafir. Annahum ar-rabbihim mahjubun, bahwasanya mereka terhalang dari Rabb mereka. Dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, siksaan yang paling besar adalah engkau disiksa dalam keadaan engkau tidak tahu siapa yang menyiksamu, tidak mampu melihat siapa yang menyiksamu. Baik, wa dzalika jazaa'un li halihim fid dunya. Dan ini adalah balasan untuk keadaan mereka di dunia. Wa huwa tarakumurran ala qulubihim, yaitu bertumpuk-tumpuknya lapisan ron, yaitu selubung yang menghalangi cahaya itu di atas hati mereka, hatta hajabat an ma'rifatihi fid dunya, sampai lapisan-lapisan tadi atau selubung tadi itu menghalangi dia dari mengenal Allah di dunia. Mereka tidak kenal Allah. Fakana jazaohum ala dzalika an hujibu an ru'yatihi fil akhirah. Maka balasan untuk mereka atas perbuatan tadi, menumpuk-numpuk dosa sehingga menutupi hati mereka, yaitu apa? Mereka akan tertutup dari melihat Allah di akhirat. Selesai. Ini di Jami'ul Ulum wal Hikam, pembahasan hadis yang kedua. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.